konsep micro library itu bukan cuma satu aja, tapi yang di Taman Bima itu yang pertama. Emang cara kita bekerja sebagai arsitek tuh nggak cuma nunggu klien datang terus kita baru buat ide desain, tapi kadang-kadang kita juga melihat apa yang kurang di masyarakat. Sebagai arsitek kita buat ide tertentu yang menurut kita harus ada di sebuah kota, terus kita desain ide itu, terus kita pitch ke stakeholder, pendana, wali kota dan lain-lain. Jadi ini salah satu ide kita tentang apa yang menurut kita perlu ada di Indonesia, itu micro library namanya. Jadi konsep micro library ini walaupun kecil, tapi intinya mereka akan bekerja sebagai suatu jaringan. Jadi harus ada critical mass tertentu. Kalau bikinnya cuma satu, terus udah itu aja, saya kira itu cuma membantu area tersebut. Tapi kalau kita bicara tentang Indonesia secara keseluruhan, maka setiap daerah yang padat itu seharusnya mempunyai beberapa micro library yang bisa saling berjaring, terus bisa melakukan knowledge exchange, dan buku-bukunya juga mungkin bisa diputar atau gimana caranya. Kita sekarang udah merencanakan beberapa, tapi rencananya ini akan harusnya ada banyak gitu, 1000 kalau bisa. Jadi kita mencoba sedapat mungkin di arsitektur itu ngedesainnya bangunan sama kota yang secara sosial sama secara ekologis tuh bisa dipertanggungjawabkan. Itu proyek-proyek yang kita buat, pengennya ke arah situ semua. Ciri khas desain kita sekarang sedikit banyak juga terpengaruh sama alma mater kita, karena kita nggak bisa lepas dari referensi. Jadi idenya tuh mengenai micro library sendiri, kita pengen mendesain perpustakaan-perpustakaan kecil yang menjangkau masyarakat, jadi daerah padat itu kurang dari 400 meter persegi. Jadi makanya namanya mikro, karena itu bukan perpustakaan yang lengkap atau fasilitasnya besar dan bisa muat banyak orang. Menurut kita bukan itu yang penting, tapi yang penting bagaimana desainnya bisa unik, masyarakat bisa bangga di daerah situ, dan kegiatannya nggak cuma membaca aja, tapi ada juga kegiatan lain di sekitarnya. Jadi multi programatik. Jadi kita ingin tetap supaya penduduk merasa tempatnya itu bukan diambil tapi ditambahkan. Jadi konsepnya demikian. Jadi awal ketertarikan kita membuat micro library ini, kita ngelihat Indonesia itu diprognosa tahun 2030 itu jadi negara superpower lah, maju banget gitu. Tapi kalau kita melihat keadaan hari ini, kok kayaknya kita masih jauh sekali ya dari target kita. Sedangkan literasi indeks kita masih salah satu yang terendah kan di seluruh dunia. Jadi apa sih yang kita bisa lakukan sebagai pelaku non-government, pelaku profesional melihat hal ini? Jadi pilot yang pertama nih di Taman Bima Bandung, ukurannya tuh 160 meter persegi, yang 80 meter persegi itu di atas, 40 meter persegi di bawah. Lokasinya yang merah ini memang menarik kondisinya karena dia tuh berada di antara perumahan menengah ke atas dan perkampungan yang menengah ke bawah. Jadi ada interaksi sosial di mana dia bisa menjadi perekat antara keduanya. Jadi kondisi ini spesial menurut saya, menarik di Indonesia. Pada awalnya di site tersebut ada sebuah kantor kecil dan juga sebuah stage kecil. Jadi kita melihat bahwa stage ini perlu dilestarikan, karena kalau stage-nya kita tiadakan, nanti penduduknya yang sudah memakai stage itu tidak mempunyai tempat lagi nih. Kita disupport oleh Dompet Duafa sama Ridwan Kamil, Pemkot Bandung, dan setelah bangunan itu jadi, Indonesian Diaspora Foundation, suatu perkumpulan orang Indonesia di luar negeri, itu memberikan bantuan untuk memaintain dan membuat supaya ada kegiatan. Jadi kan kalau bangunan udah jadi kosong kan berarti belum berhasil gitu. Kita coba memikirkan di luar skop kita sebagai arsitek, gimana sih caranya supaya komunitas juga mau berada di situ, karang tarunanya bisa menjaga bangunan itu, buka pagi, tutup sore, anak-anaknya yang datang ke situ bisa dilihatin, sama ada sekolah yang memakai bangunan itu. Jadi hal itu penting. Dari awal kita memang pengen mencari material yang cocok ada di tempat itu.
pertama-tama kita melihat ada jerigen. Jerigen itu kan belum pernah ada yang pakai jadi bahan bangunan. Terus kita berpikir menarik juga kalau bisa jadi bahan buat fasad ya. Tetapi di tengah jalan kita mengalami kendala karena jerigen ini tidak cukup jumlahnya dan jarang sulit didapat gitu. Dan kalau mau harus memproduksi baru lagi pesan, itu kan tidak benar, itu bukan reuse namanya, itu namanya bikin baru ya. Mendingan berarti konsep sustainability-nya kurang karena kalau kita harus memproduksi plastik baru kan bukannya memakai ulang gitu. Jadi kita ganti. Kebetulan Roland di sini browsing 10-20 material yang memungkinkan, akhirnya kita menemukan bahwa ember es krim itu material yang belum pernah dipakai juga tapi menjanjikan gitu untuk jadi fasad bangunan. Jadi ordernya di Bekasi waktu itu ya. Masih di sini sih tapi daerah kabupaten. Oh, pabriknya langsung. Masih daerah Bandung juga. Iya. Itu dikumpulin tuh berminggu-minggu sama kontraktornya sehingga terkumpul 2000-an ember es krim. Jadi ember es krim ini ternyata punya merupakan material untuk yang memiliki performance yang baik. Jadi secara cross ventilation beberapa kan kita lubangin. Jadi yang 0 itu kita lubangin, yang 1 itu kita biarkan ada binary code-nya, memungkinkan cross ventilation, dan juga secara pencahayaan matahari itu merupakan media yang baik untuk diffuse light. Jadi sinar mataharinya karena warnanya putih itu masuk ke dalam seperti bola lampu. Jadi kalau siang hari tidak perlu menyalakan lampu kecuali mataharinya udah sore jadi baru menyalakan lampu di dalam. Gitu. Di bawahnya bebas untuk dipakai berkegiatan, ada tangga. Penyusunan ember es krim ini juga kita tidak random, tapi ada suatu pesan tertentu di balik itu. Jadi yang kita bolongin itu kita sebut 0, yang tidak kita bolongin, jadi tetap ember es krim seperti itu, kita berikan angka 1. Ada pesan dari Ridwan Kamil, buku adalah jendela dunia. Jadi pesan buku adalah jendela dunia ini kita pasang di tampak bangunan, tapi nggak ditulis dengan alfabet, tapi ditulisnya dengan binary code 01. Jadi binary code itu kan kalau ada 8 ya 011000 ada 8 itu merepresentasikan suatu angka kan. Jadi di situ kita terjemahkan, bekerja sama juga dengan yang jago coding, dengan Grasshopper juga kita susun fasad tersebut. Gitu loh. Jadi kalau dilihat diagramnya seperti ini. Jadi buku adalah jendela dunia, ini BUKU gitu. Buku adalah jendela dunia. Ini terus menerus diulang-ulang. Dalam pengumpulan material ember es krimnya misalnya, itu kemarin sempat ada kendala, ada ember es krimnya udah habis dan akhirnya kita harus nunggu beberapa waktu untuk menunggu stoknya datang lagi, misalnya salah satu kit konstruksi. Perawatannya kita kebetulan di sini juga engage aktivitas komunitas di sekitar situ ya, terutama kita sama Karang Tarunanya. Kita sih banyak berhubungan sama Karang Taruna untuk soal maintenance-nya, soal kebersihan. Misalnya kalau misalnya ada kebersihan, mereka sebulan sekali mereka pakai semprot ember es krimnya untuk membersihkannya. Jadi relatif mudah. Kalau dari segi kontraktor tuh emang kan kalau misalnya kita sudah mendesain dengan baik, belum tentu bisa dilaksanakan dengan baik kan di lapangan. Itu betul-betul tergantung dengan tangan-tangan tukang yang dimandor, lalu ada payung kontraktornya. Kebetulan di Bandung itu masih sulit tuh mencari kontraktor yang sempurna. Jadi selalu ada aja ketidaksempurnaan dan itu tugas kita sebagai arsitek untuk mengingatkan kembali dan kembali. Kalau salah kita tega, kita minta ulang, kita minta bongkar, buat lagi. Jadi apa yang sudah kita rencanakan time frame-nya 3 bulan selesai bisa jadi 9 bulan karena ketidaksiapan tukang dan kontraktornya kadang-kadang ya terjadi, nggak cuma di proyek ini tapi di proyek mana-mana aja di Indonesia memang sering terjadi. Kalau di kampus mungkin sebagai mahasiswa bisa mengontrol pekerjaan sendiri, tapi kalau kita udah bekerja sama dengan orang lain, apa yang ada di tangan orang lain itu belum tentu secepat pekerjaan kita. Jadi kalau itu belum selesai, kita tidak bisa lanjut bekerjanya, kan kita tergantung orang lain juga dalam kerja tim, dan semua bangunan itu kan kerja tim. Jadi kita kerjanya di sini
ingetin orang, nelfonin orang, marah-marahin orang, supaya kita bisa tetap bekerja dengan baik. Pesan pada mahasiswa arsitektur, sebagai mahasiswa arsitektur kita tuh nggak boleh takut-takut dalam memberikan ide dan pendapat, dan kita nggak boleh dengan mentalitas yang mental kita tuh harus siap untuk menghadapi apapun yang terjadi. Jadi kita harus jadi orang terbaik yang mungkin dan menyampaikan ide-ide arsitektur walaupun belum ada yang mendengarkan, tapi nanti akan ada yang mendengarkan dan melaksanakan. Jadi jangan takut-takut, terus membuat ide-ide arsitektur, dan skillnya harus sangat baik ya. Jadi nggak boleh setengah-setengah. Kalau misalnya arsitek Belanda bisa sampai skill tertentu, kita harus bisa lebih lagi. Jadi batas tuh nggak ada. Jadi setiap orang tuh punya kemampuan luar biasa dan harus bisa jangan sia-siakan bakat. Gitu. Terima kasih.